Perkenalkan, nama saya Angel Rondonuwo, NIM 2174201033, kelas A121, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai suku Minahasa. Suku Minahasa merupakan salah satu suku bangsa yang ada di Pulau Sulawesi. Sebagai salah satu suku bangsa di Indonesia, suku Minahasa memiliki karakteristik yang membedakannya dengan suku lain. Keunikan karakteristik suku Minahasa ini tercermin dari kebudayaan yang mereka miliki, baik dari segi agama, mata pencaharian, kesenian, dan lain sebagainya. Minahasa atau dahulu disebut Tanah Malesung adalah kawasan semenanjung yang berada di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kawasan ini terletak di bagian laut timur atau laut Pulau Sulawesi. Minahasa adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Tondano. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1025. Kabupaten ini memiliki wilayah yang luas. Di dalam tulisan yang berjudul Daftar Sementara Suku Bangsa, ada beberapa hukum adat di Minahasa. Yang pertama, Mapalus. Mapalus adalah sebuah bentuk kebudayaan yang direalisasikan melalui kegiatan saling membantu yang dilakukan suatu kelompok masyarakat. Kegiatan Mapalus sampai saat ini masih dilakukan masyarakat suku Minahasa yang tersebar di kota atau kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan Mapalus yang dilakukan oleh kelompok masyarakat beragama sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kelompok Mapalus yang ada pada suatu daerah. Kegiatan Mapalus umumnya memiliki tujuan untuk saling membantu satu sama lain. Dalam anggota Mapalus, baik membantu dalam suasana senang atau ucapan syukur atas hasil bumi maupun dalam suasana duka atau meninggal dunia. Selanjutnya ada Mupuk Imbene, upacara adat dari daerah Minahasa berupa pengucapan syukur Palen Pastio. Masyarakat membawa atau mempersembahkan segantang atau sekarung hasil padi bersama hasil ladang lainnya di suatu tempat atau lapangan atau di rumah gereja untuk didoakan, dan setiap rumah atau keluarga menyiapkan beragam makanan dan makan bersama dengan para tamu dengan sukaria. Ada juga hukum adat yaitu upacara pemakaman. Mula-mula suku Minahasa jika mengubur orang meninggal sebelum ditanam terlebih dahulu dibungkus dengan daun woka atau sejenis janur. Lambat laun terjadi perubahan dalam kebiasaan menggunakan daun woka. Kebiasaan dibungkus daun ini berubah dengan mengganti wadah rongga pohon kayu atau nibung. Orang meninggal dimasukkan ke dalam rongga pohon lalu ditanam dalam tanah. Baru sekitar abad selanjutnya upacara pernikahan. Proses pernikahan adat di Minahasa yang selama ini dilakukan telah mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya ketika proses perawatan calon pengantin serta acara atau pesanan atau pingitan tidak lagi dilakukan sebulan sebelum perkawinan, tapi sehari sebelum perkawinan pada saat malam gagaran atau malam muda-mudi. Acara mandi di pancuran air saat ini jelas tidak dapat dilaksanakan lagi karena tidak ada lagi pancuran di kota-kota besar. Yang dapat dilakukan saat ini adalah mandi adat atau lemelek, menginjak batu, dan bacoho.
karena dilakukan di kamar mandi di rumah calon pengantin dalam pelaksanaan upacara adat perkawinan. Sekarang ini semua cara atau upacara perkawinan dipadatkan dan dilaksanakan dalam 1 hari saja. Masyarakat Minahasa mengenal Toar dan Lumimuut sebagai manusia pertama leluhur orang Minahasa sewaktu kecil. Toar dan Lumimuut dipisahkan oleh keadaan, namun pada akhirnya mereka menjadi satu sehingga penyebutan pun selalu menjadi satu, yakni Toar Lumimuut dalam kepercayaan Minahasa. Toar Lumimuut adalah dewa dan dewi dikisahkan. Toar membawa tanaman yang disebut tawaang dan Lumimuut membawa tanaman tuis. Mereka disatukan kembali oleh tanaman itu karena zaman dahulu tidak dikenal surat atau akte perkawinan, maka lambang pengikatannya adalah tanaman tersebut. Oleh karena itu, sampai sekarang perkawinan mempelai selalu membawa kedua jenis tanaman ini sebagai lambang pengikat perkawinan. Tanaman tawaang dikenal sebagai tanaman yang kuat dan mudah tumbuh. Tanaman ini juga dipakai pada saat pembagian warisan untuk ditanam pada batas tanah warisan untuk menetapkan hak milik perseorangan. Apabila tanaman ini telah ditanam sebagai batas, maka tidak akan ada lagi yang berani mengusiknya. Sekian penjelasan singkat dari saya. Dan jika di antara kalian masih ada yang bingung mencari kampus yang baik, saya sarankan untuk mendaftar UNPI atau Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena kampus kami memiliki fasilitas yang lengkap dan modern, serta tenaga pengajar yang berkualitas tinggi untuk memberikan pengalaman belajar yang terbaik bagi mahasiswa. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo bergabung!